Halo, selamat pagi menjelang siang, Romo dan teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum. Selamat jalan kasih. Waalaikum. Salam kenal. Ya, tujuan Bang Suma naik ke Rom ini apa tujuannya? Kan Saya mau tanya jawab sama Romo kita, Romo Patris. Tidak usah, kami orang Katolik di kami lagi mau tanya-tanya dengan kami punya Romo, tidak perlu kau, tidak usah, kami tidak mau. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jangan takut. Saya juga punya hak jadi murid kan ya? Benar nggak, Romo? Benar dong. Ya, apakah Anda kurang yakin dengan kepercayaan Anda? Justru karena saya yakin, makanya saya melihat agama saudara sebagai agama siar kok melakukan segala macam cara untuk memurtadkan orang, kan itu polanya. Makanya saya kesini ingin bertanya langsung dengan Romo kan gitu. Langsung menuju, Gak makanya usah langsung khawatir menuju. saudara-saudara. Kita menghargai Romo kita, santai aja. Kita tuh ikuti amanat dalam Injil. Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia. Nah, Baptislah mereka berarti saya juga jadi sasaran kan. Saya bukan binatang yang seenaknya aja mau dibaptis. Saya kudu bertanya dong, sebelum saya jadi murid, emang yang jadi guru saya siapa? Kan gitu. Orang yang Mau bertanya apa? Cuma Seputar ini Bang, seputar agama Katolik ini, apakah diajarkan Yesus? Apakah Yesus mengenal gereja Katolik? Kan gitu Bang. Yesus berbicara tentang Katolik, selesai. Kamu apa? Di mana Yesus berbicara tentang Katolik? Di mana Yesus menyuruh muridnya pergi ke Katolik, mendirikan Katolik, itu di mana? Kita mau ke sekolah Injil, ini kan bukan penganut Kristen, pasti kau akan sangka terus. Enggak dong Bang, saya kan harus bertanya sebelum saya jadi murid. kalau misalnya Bang Zuma mau cari koin, Omal Kok Katolik jadi bukan koin? Gerejamu pun bisa kubeli. Kok jadi koin? Ada aja alasannya ini. Saya cuma mau bertanya sama Romo kita ini. Kamu setara yang kekayaan gereja. Romo kita ini kan baik. Saya kan Islam. Wajar toh saya bertanya. Yesus kan juru selamat. Yesus juru Islam, bukan juru Katolik. Islam itu. Kok cari koin? Kamu bisa ku beli, kok koin pula ku cari? Aku cari ilmu juga. Zuma. Ya ini adalah kemarin kan Anda kalah sama RK. Boleh saya kalah, makanya saya kesini untuk belajar. Pertanyaannya sabar. Anda sudah akui bahwa Anda kalah dengan RK kan? Iya, saya kalah licik. Kamu mengakui kamu kalah? Saya kalah licik, RK menang. Serius itu Bang? Tidak, pertanyaan saya. Betul kan kamu kalah kan? Kamu sudah Saya kalah licik sekaligus kalah bahlul. Itu Bang, saya sudah ngomong. Jangan kamu cerita kalah, dulu. Kan, saya mau berbicara sama Romo kita yang mulia ini. Boleh nggak? Kan RK. Jaga martabat Komal guru kita ini. Saya datang baik-baik mau belajar. Anda harus akui dulu bahwa Anda kalah sama RK tuh. Iya terserah lah. Saya kalah makanya saya datang sini bahwa belajar. Anda kalah tuh. Iya. Tujuan Anda apa naik ke Rom ini? Saya kalah bodoh dari RK. Tujuan apa Anda untuk bertanya? Anda agama Katolik itu punya amanat agung, Mbak. Jadikanlah seluruh bangsa jadi murid. Saya juga mau kan jadi murid, tapi sebelum jadi murid kan saya harus bertanya dulu siapa guru kita ini, kan gitu, Bang. Kembang lagi. Selamat siang. Iya siang. Waalaikum. Saya kan datang baik-baik di sini, cuma mau bertanya. Saya Muslim Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan ada Romo kita, selama ini kan saya berinteraksi dengan jemaat biasanya kan ya. Giliran Romo kan sekaligus bisa memberikan edukasi dua arah kan gitu. Romo bisa dengan hadirnya saya di sini memberikan penginjilan atau pembibelan Katolik, agama benar di atas dari sekte yang lain. Ya mungkin termasuk Islam. Kan gitu.
maka diskusi ya harus dibangun. Kalau diizinkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Diskusi dalam universitas begitu aja di ruang-ruang kelas. Kalau diskusi di sini tidak usah. Kalau masalahnya gini Bang Melki, saya belajar membaca Bible, standarisasi Indonesia baca Bible buatan Lai kan gitu. Semua tinta merah yang saya baca tidak ada satu dalil pun yang berbicara tentang Katolik. Dari ucapan Yesus ya, dari mulut Yesus. Saya melihat malah Anda tahu pilar iman orang Katolik itu ada berapa? Saya bukan Katolik Bang. Saya berkata tentang pilar ucapan Yesus tinta merah. Dan saya melihat bahwa Katolik ini lahir dari ajaran Paulus aja. Sebelum sampai ke situ, Anda perlu tahu dulu pilar iman orang Katolik itu ada berapa? Saya bukan Katolik abangku. Saya Muslim. Yang saya tahu Yesus menyerukan kepada kaumnya Bani Israel untuk mengimaninya sebagai rasul utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk Katolik. Itu kan pandangan kamu, saudara. Orang Roma yang hidup sesama Yesus itu barang siapa mendalilkan suatu perkara maka dia harus menunjukkan buktinya. Sekarang tunjukkan saya di dalam kitab sucinya orang Kristen. Sekarang tunjukkan kepada saya di dalam kitab sucinya orang Kristen bahwa Yesus hanya utusan. Perhatikan, only one. Matius 15 bahkan di dalam Yohanes 17 Oke, kita buka. Pelan-pelan kita uji. Hanya utusan. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Saya bernarasi dulu abangku, habis itu Anda. Enggak, kita baca dulu. Biasakan kita tunjukkan datanya dulu baru Anda jelaskan. Jangan tegang kali. No, tidak kejang. Di situ Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Dia sebagai apa? Zuma, kita baca sebentar. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di mana hanya utusan di sini? Hidup kekal itu di mana hanya utusan lu? Saya mengatakan hanya utusan. Bertanya dulu, di mana hanya utusan? Saudara, silakan. Kebiasaan buruk jangan ini depan Romo loh. Kebiasaan buruk di Anda juga jangan dibiarkan di sini. Di situ Yesus mengatakan hidup kekal diperoleh dengan cara mengenali Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Jawab. Apakah menggunakan kata hanya di situ? Mulai kacau kau itu. Loh, kamu tadi mengatakan hanya. Menggunakan kata hanya utusan enggak? Jawab. Dia dikenal sebagai apa di sana? Sebagai utusan. Nah, sebagai utusan. Selain sebagai utusan harus dikenal sebagai apa lagi? Sebagai Bapa dan Dia adalah satu. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal harus mengenal Dia sebagai Bapa? Perhatikan di sini Zuma. Oke, kita buka kameranya. Enggak, Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 tadi itu. Yohanes kita uji. Tenang. Perhatikan di sini. Yohanes 17 kita kunci hidup kekal dengan kita kunci di situ. Iya, kita kunci. Oke. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Perhatikan semua. Oleh itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tenang dulu. Kamu kalau cuma modal potong-potong ayat saya juga bisa Quran surah Al-Ma'un ayat 4, maka celakalah orang-orang yang sholat. Silakan. Kalau cuma modal potong-potong ayat saya juga bisa. Oke. Silakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang tunjukkan kepada saya satu manusia yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan dalam Islam. Silakan. Saya jawab, baca Yohanes 1. Yohanes 1. Lo pakai dalil dalam Al-Quran. Yohanes 1:14 di situ dikatakan tunjukkan kepada saya Zuma utusan yang memiliki kemuliaan. Zuma, izinkan saya berbicara. Iya, biasakan menjawab pertanyaan saya pakai Al-Quran. Izinkan saya berbicara. Boleh pakai ayat. Kemuliaan yang dimaksud Yesus di sana adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu menundukkan bahwa Yesus masih sebatas rasul utusan. Oke? Yang Anda ingin patahkan tadi adalah Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal mengenal Yesus utusan Tuhan. Makanya tadi saya bilang kepada Anda Zuma. Sabar dulu saudara. Sabar dulu, gantian kita ngomong. Malu sama Romo kita ini, malu. Enggak. Memang seperti itu kalau diskusi Tadi Yesus berkata hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Dia sebagai utusan Tuhan.
Itu hidup kekal, itu kunci. Lanjut. Anda ingin membantah ucapan Yesus dengan Anda membawa Yohanes 17. Anda tunjukkan kepada saya, dengarin Zuma. Yesus itu mengklaim dirinya itu punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan. Sekarang pertanyaan saya, di dalam Islam yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Di dalam Islam yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Ini. Di dalam Islam yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Yesus itu mulia. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Kemuliaannya di dalam rasul. Islam bukan permasalahan kemuliaannya. Bukan masalah Islam ini. Pertanyaan saudara. saya kepada Anda. Di dalam Islam yang memiliki kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Jawab. Jangan bertanya terus gantian. Anda bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Di sini Anda bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Hidup kekal itu sekarang tunjukkan Yesus kepada saya mengenal Yesus satu manusia yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan dalam Islam. Silakan jawab. Yesus ingin dikenal. Bro, jangan cuma modal bertanya. Kamu bertanya kepada saya jawab. Sekarang saya bertanya kepada kamu jawab. Saya tidak bertanya sama kamu. Bertanya tadi Yohanes 17:3 kamu naik ke sini beri salam aja kagak? Loh, kalau kata bagaimana? Bentar, kenapa kalian bikin rusuh di rumah Roma ini? Kalau kata bagaimana itu adalah pertanyaan. Ayo. Pantas Zuma kalah dari RKD. Diam. Kenapa bikin kalau kata bagaimana itu Zuma? Zuma. Hidup kekal itu. Oke, gini aja biar Afdol. Mengenal Bang Zuma, kita bisa debat nggak? Kita debat pakai waktu. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu dulu. Juma, diam kau. Enggak ada yang bisa jawab. Kenapa Zuma gini. Kemuliaan yang diberikan kepadaku. Baca Yohanes 1:14. Yesus menerima kemuliaan. Wajar. Dia rasul utusan. Gini. Yang ingin saya terima kamu ilmu tadi kan bertanya dari mana Katolik mengajarkan kamu Yesus tadi kan bertanya kepada kita. Sedangkan Yesus hidup kekal. Kamu tadi kan bertanya kepada kita. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Dalilnya jelas. Sekarang gantian saya bertanya. Kamu tadi kan bertanya, oke, gini. Dari mana berarti kamu mengatakan ribut sekali, ini berarti kamu mengatakan kalau utusan tidak pantas Tuhan. Saya bukan dari Romo yang kita cinta, yang kita hormati. Apakah utusan itu sudah pasti Tuhan, Zuma? Saya butuh penjelasan dari Romo. Utusan itu sudah pasti Tuhan, ya? Bukan kalian, bukan. Zuma, utusan itu sudah pasti Tuhan. Saya kesini mau bertanya sama utusan itu pantas dikatakan sebagai bukan Tuhan? Kepada jemaat pendek kayak kalian. Apakah utusan itu pantas dikatakan sebagai Tuhan, Zuma? Tidak ada utusan sebagai Tuhan. Kalau Anda mengatakan dengar, perhatikan di kamera ini. Dengan Keluaran, Anda baca di dalam Islam 6. itu ada utusan Tuhan. Loh, Tuhan kamu diutus nih, saya tunjukkan. Keluaran 6:1 Anda baca. Saya buktikan kepada kamu kalau Allah kamu itu utusan. Musa disebut saya buktikan kepada kamu kalau Allah kamu itu utusan. Perhatikan di sini. Kamu mengatakan utusan itu tidak mungkin jadi Tuhan. Oh, nekat yang nyata kamu. Perhatikan di sini. Saya bukakan dari Ibnu Katsir, hadis yang disohekan. Saya tunjukkan kepada kamu Allah kamu itu utusan. Ayo kita baca di sini. Perhatikan di sini. Ya, oke. Nabi Muhammad bersabda, di hadapan 4 macam orang kelak di hari kiamat, yaitu anak yang baru lahir lalu mati, orang-orang dungu, dan orang-orang mati dalam masa fatrah, serta orang-orang pikun. Masing-masing dari mereka mengemukakan alasan membela dirinya. Lalu Allah berfirman, tenang dulu, kamu ngomong saya biarkan dulu. Panik kamu panik. Bacakan original teksnya kalau ke bawah habis. Kalau Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku ini siapa Zuma? Allah telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka sendiri. Dan sesungguhnya aku siapa ini Zuma? Aku Allah. Sekarang adalah utusan dari apa teman-teman? Dari diriku sendiri kepada kalian. Derkon. Allah mengutus Allah. Ada Allah yang mengutus dan ada Allah yang diutus. Kamu tadi bilang Allah tidak pantas. Tuhan tidak pantas dikatakan sebagai utusan. Lah Allah kamu utusan di sini. Ayo dibantah ini. Silakan pakai data. Ngomong itu pakai data kayak saya. Nabi Muhammad itu pernah bersabda,
dan aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, Quran dan Sunnah, menjadi pedoman dalam hidup kamu sehari-hari. Islam tidak belajar dari terjemah, adekku. Bacakan original teksnya. Ya nggak apa-apa, bantah original aja. Teksnya, coba. Tunjukkan original teksnya. Lo kamu yang menunjukkan, saya tunjuk. Biasakan kalau Pak bantah data itu tunjukkan data pembandingnya. Kami bukan Katolik yang hanya umat terjemah. Anak mental kamu kan. Ya. Biasakan kalau mau bantah saya, jangan kamu tunjukkan data. Islam modal terjemahan, dek, malu kau di ya kamu bantah saja dataku. Kamu bantah saja data saya. Cara membantahnya tunjukkan original teksnya, adekku. Kamu bantah data saya dengan data kamu. Keluaran 6 nomor 1 Nabi Musa disebut Elohim. Zuma, kamu bantah data saya untuk Nabi Musa. Zuma ini gimana sih? Tadi kan Zuma bilang Tuhan itu tidak pantas. Tuhan itu tidak pantas dikatakan sebagai utusan. Lo Tuhan kamu utusan di sini. Original teksnya. Sesungguhnya aku ini siapa? Aku ini siapa? Tunjukkan original teksnya, adik. Sesungguhnya aku ini siapa? Jangan kau pakai terjemahan. Enggak, kalau kamu mau bantah data saya, kamu tunjukkan data kamu. Coba bahasa Arabnya, sini ku bacakan. Besarin ya, bahasa kamu Arabnya. Buka. Silakan kamu buka terlebih dahulu. Besarin bahasa Arabnya biar ku bacakan. Silakan kamu buka terlebih dahulu. Ya. Loh, kok kamu suruh saya? Kamu tunjukkan data. Kamu ingin mematahkan argumentasi Islam dengan kalau terjemahkan mematahkan kamu tunjukkan data kamu sendiri. Aktorit inkubit probatio. Barang siapa mendalilkan suatu perkara, barang siapa kamu yang mendalilkan, kamu tunjukkan original teksnya biar ku baca. Ada nggak di situ disebut seperti terjemahan yang kau tunjukkan itu, ada nggak, Dek? Malu kau kan? Kamu suruh saya. Saya kesini sekali lagi. Saya kesini mau bertanya kepada Romo yang saya hormati, bukan kepada congor sumbu pendek yang tidak berilmu. Sekarang gini aja, kamu berani nggak berdebat dengan saya? Tenang, kita tentukan tema. Kita tentukan tema terlebih dahulu. Om Melki sebentar, supaya damai, supaya enak. Romo, saya menghargai. Gak apa-apa. Kita tentukan tema, Zuma. Tenang dulu, Zuma. Selesaikan dulu saya berbicara, Zuma. Saya komen di PT beliau dengan hormat. Ulama itu pernah bersabda seperti ini. Ulama itu pernah berkata, adab yang lebih baik daripada seseorang itu ketika ada orang berbicara dia mendengarkannya. Ya, saya di depan kamu juga. Dengarin gini, Zuma, supaya lebih tertib. Supaya lebih tertib. Sebentar. Berani nggak kamu? Nih, saya pantang kamu debat. Berani nggak Zuma berdebat dengan saya dengan tema mana yang paling benar berdasarkan fakta sejarah? Yesus Kristus berdasarkan kitab suci atau Isa alaihissalam berdasarkan Al-Quran? Kamu berani nggak menerima pantangan debat saya? Berani nggak? Adab. Berani nggak? Oke, adab ya. Beradab. Saya ulangin ya, temanya itu Isa sebentar Om Melki. Iya, boleh. Ya, temanya itu Isa alaihissalam dalam perspektif Al-Quran dan Yesus Kristus dalam perspektif kitab suci. Mana yang dapat dibuktikan berdasarkan kajian sejarah? Kamu siap nggak? Baik. Siap. Saya jawab sekarang boleh? Pakai waktu. Enggak usah pakai waktu. Silakan. Oke, baik. Saya yang mulai. Al-Quran sumbernya dari langit, Bibelmu sumbernya dari bumi. Catat itu dulu. Akurat mana pemberitaan dari langit daripada catatan-catatan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Seperti Lukas, Markus, Paulus, penulis Matius, penulis Yohanes. Ingat, mereka bukan nabi. Mereka bukan penerima firman. Oke? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berita gaib, berita yang diusung oleh Al-Quran yang tidak melakukan penyelidikan seperti Lukas. Al-Quran datang tidak ada penambahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama, intinya ketika Al-Quran itu datang, Nabi Isa diceritakan di dalam Al-Quran membela ibunya dari sejak lahir. Ingat, ibu Yesus, ibu Isa dalam Al-Quran difitnah sebagai pesina. Oke? Sebagai pesundal yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak senonoh hingga dia hamil. Nabi Isa di dalam Al-Quran membela ibunya. Nabi Isa di dalam Al-Quran dari sejak bayi
membela ibu kandungnya yang telah membesarkan dan mengandung dan melahirkan dia dan membesarkan dia seorang diri. Pertanyaan saya, jikalau kebenaran ada di kitabmu, tolong tunjukkan pembelaan Yesus kecil kepada ibunya yang dituduh kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh sampai bapak tirinya Yusuf ingin menceraikan Maria. Tolong kau tunjukkan pembelaan Yesus kepada ibunya ketika orang Yahudi memfitnah ibunya sebagai pesina, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Talmud. Islam mengatakan bahwasanya beliau membela ibunya ketika dituduh. Apa kata beliau? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa dikala kecil mengatakan, aku ini hamba Allah, ibuku bukan seorang pesina. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku menghormati ibuku, aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Sekarang kau tunjukkan pembelaanmu terhadap Bible, di mana Yesus membela ibunya sejak Yesus bayi. Ingat, Yesus dikatakan Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Menurut kalian yang lahir Tuhan. Tolong pembelaan Tuhanmu yang bayi bisa nggak bicara ketika dia bayi? Tuhanmu ketika bicara bayi bisa nggak dia bicara membela ibunya? Silakan. Ya, itu ya, terima kasih ya. Ini kebohongan yang nyata teman-teman. Dia mengatakan bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu yang bersumber dari Allah dan Jibril. Oh, tenang. Ngomong tadi saya diam. Lari. Katanya bahas Isa. Kamu ngomong saya diam, saya berbicara kamu diam. Diam. Kita buktikan teman-teman, kita kupas. Apakah wahyu pertama yang datang kepada Muhammad itu benar-benar nyata atau hanya dongeng dan mimpi pada saat dia ngorok? Perhatikan. Hadis Sahih Bukhari nomor 3, kitab permulaan wahyu, kunci ya. Kitab permulaan wahyu, derajatnya Sahih. Apakah perkataan Zuma itu benar teman-teman? Bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu benar dari Allah? Kita baca. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Alidz Ukhail dari Ibnu Syihab, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Muhammad adalah dengan apa teman-teman? Dengan mimpi yang benar pada saat apa? Pada saat tidur. Jederkon. Ini kamu bilang tidur, kamu bilang ini adalah dalam bentuk nyata wahyu yang diterima oleh Muhammad tadi yang bersumber dari Allah. Ini pada saat tidur. Wah, apa bedanya dengan saya, Zuma? Saya juga bisa mengaku, tadi malam saya bermimpi bahwa saya itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Lalu mereka berkata, dari mana kamu dapatnya? Dari mimpi pada saat saya ngorok. Saya juga bisa bersaksi seperti itu. Datanya mana? Siapa yang menyaksikan? Muhammad itu mengkonfirmasi bahwa wahyu yang diterima oleh oleh Muhammad yang bersumber dari Allah itu pada saat apa? Pada saat dia tertidur di dalam gua. Ini yang kamu katakan tadi wahyu dari Allah. Kamu mau bandingkan dengan Lukas. Lukas itu lebih objektif daripada Muhammad. Saya tunjukkan kepada kamu, ya. Makanya kalau misalkan dibawa ke dalam kacamata hukum, Lukas itu lebih objektif, dapat dikaji. Kita buka Lukas 1:1, perhatikan di sini, ya. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Wah, diam dulu. Tadi katanya mau bahas kisah Yesus. Gimana teman-teman? Iya, kamu tadi kan sudah menyinggung-nyinggung Lukas. Saya tanggapin. Romo gimana? Saya tanggapin. Kenapa kamu panik? Oh, jangan lari kamu. Kamu jangan lari. Oke, saya selesaikan ya teman-teman. Oh, dia lari kah? Dia lari. Kan kabur dia. Kabur teman-teman. Kabur. Loh, sekarang ini saya tanya teman-teman. Mana lebih objektif? Muhammad yang mendapatkan informasi pada saat dia ngorok, atau Lukas yang mendapatkan informasi dari saksi mata nih? Karena itu, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah apa? Saksi mata. Kamu kalau di dalam dunia persidangan hukum, kacamata hukum, kamu bersaksi, saya bersaksi hakim kalau Jackson itu mencuri kitab saya. Dari mana datanya? Dari mimpi saya. Ditempeleng bolak-balik kamu sama hakim sama jaksa.
Kalau Lukas mengatakan apa? Informasi yang saya dapatkan itu dari apa teman-teman? Dari saksi mata. Lebih kuat mana? Lebih kuat kesaksian Lukas. Jumat tadi diturunkan karena tidak ada sopan santun orang di room ini. Kenapa ini roomnya Romo? Ini roomnya Romo. Kenapa semua orang seperti ini? Diturunkan dia, nggak ada sopan santun. Sejak kapan Romo bahas Islamologi? Sejak kapan Romo bahas soal perbandingan agama, debat lintas agama? Tidak ada. Makanya diturunkan. Ya Zuma, kamu terima tantangan saya. Saya mengajak kamu debat. Kamu gak usah debat di roomnya Romo ini. Kamu naik, kamu bikin risuh saya tuh. Kamu terima tantangan saya berdebat dengan saya. Kita buktikan apakah Yesus Kristus ya dalam pandangan iman Kristen adalah tokoh yang nyata, dan apakah Isa alaihissalam dalam perspektif Al-Quran merupakan tokoh yang nyata. Kita buktikan berdasarkan kajian data sejarah. Kamu siap nggak terima tantangan saya, Zuma? Kamu jangan strawman di sini. Kamu tadi ngomong, kita biarkan kamu menyelesaikan pembicaraan kamu, walaupun nggak nyambung sebenarnya. Ya, kamu jawab tantangan saya. Saya tantang teman-teman Muslim ya, Abdul Somad atau kemudian Zuma atau mungkin Anda. Saya tantang Anda berdebat dengan saya. Kita buktikan berdasarkan kajian sejarah secara objektif mana tokoh yang nyata, Isa alaihissalam menurut Al-Quran atau Yesus Kristus menurut kitab suci. Kalau kalian tidak bisa membuktikan itu, maka gagallah Al-Quran itu adalah kebenaran. Karena dalam Quran surah Al-An'am ayat 89, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran menjadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kalau Al-Quran tidak sejalan dengan sejarah, maka gagallah Al-Quran itu adalah kebenaran. Dengar sudah semua pernyataan dari Jackson terlalu bagus. Kita dua ini dekat-dekat cuma ternyatanya kalau di Makassar cuma ya. Begini tadi kami naik di live ini, kami lihat ada Romo, hadir kami 3 orang, kami minta Romo membahas tentang konsep Santissima Trinitas yang pertama melalui sejarah tentang Trinitas itu, sejarah Santissima Trinitas itu. Karena banyak kali kami mendengar di live ini, tidak ada kata Santissima Trinitas itu dalam Alkitab. Makanya kita bilang coba apa Romo bahas mengenai sejarah Santissima Trinitas itu. Lalu kami kaget dia muncul di atas. Muncul dia mau ajak debat, saya langsung tidak mau. Tidak boleh, ini kayak punya Romo, kayak mau tanya itu. Dan Romo sudah menjanjikan, Romo akan bahas sejarah Santissima Trinitas itu. Lalu disambung dengan filsafat ketuhanan, dengan teologi ketuhanan. Itu yang kami mau tahu dari Romo. Karena begini, saya mendengar nih, konsep Trinitas saya sendiri jadi bingung. Panes yang dia punya begini, Yes oleh juga dia punya begini, macam-macam di sini pengaruh Trinitas dengan azab, kita jadi bingung. Makanya pas kita dapat Romo di dalam live-nya ini, kita minta Romo juga bersedia dengan temannya Romo yang satu. Oke Pak Melki, kalau mau malam ini kita bahas dulu sejarah Trinitas, sejarah Santissima. Kalau kita kan lebih mengenal dengan Santissima Trinitas. Jangan dipakai Trinitas itu, Santissima Trinitas. Kita diajarkan di SD itu Santissima Trinitas, bukan Trinitas. Tadi yang naikin dia siapa tadi? Pak Melki? Iya. Yang naikin dia tadi siapa? Ada Romo punya apa saudara tadi bilang yang naikkan dia itu, dia juga bersedia untuk mau menjawab. Saya punya permintaan ini mulai malam ini membahas Santissima Trinitas sejarahnya, karena kan semua orang bukan maksudnya yang naikin Zuma ke sini siapa tadi Om Melki? Adminnya tuh apa dia punya apanya tadi? Dia punya apa istilahnya tuh, kalian besok omong tuh. Dia punya apa tadi? Ada satu orang di samping Romo tadi tuh. Dia tuh yang naikin saya juga tadi. Itu. Nah, jadi moderator. Lalu jadi begini. Moderatornya. Saya biasanya moderator yang naik. Saya tidak biasa meladeni teman-teman Muslim karena sudah jauh berbeda, itu langit dan bumi. Jadi kalau Kristen benar, Islam salah. Kalau Islam benar, Kristen salah, itu saja. Oke Romo.
Makanya tadi aku naik Romo, ada yang informasikan lewat TikTok tadi kan, kalau ada Zuma naik. Jadi disuruhlah aku naik ke sini, makanya tadi aku berinisiatif untuk naik ke sini Romo. Nah ya, saya lepas saja karena kalaupun untuk berdebat itu urusan teman-teman yang awam. Kalian mempertanggungjawabkan iman. Tapi kalau untuk saya sebagai wakil dari magisterium, ya tidak pengaruh kalau kamu. Saya sengaja sediakan waktu untuk kamu naik. Tadi itu tidak sengaja ya, karena Zuma punya akun itu biasanya dia akan punya banyak akun. Jadi tadi saya pikir ada Islam yang nama Zuma, jadi biarkan naik. Dia mau tanya-tanya, ternyata Zuma sendiri. Saya juga heran dia bisa naik itu. Dia mencari apa di sini. Tapi nggak apa-apa Romo, karena memang saya itu kan sudah mengikuti cara dia itu berdebat ya. Memang caranya dia berdebat itu dia suka berbicara tanpa menunjukkan data. Makanya ada beberapa kata dan ada beberapa pembenaran kata itu yang kemudian itu dia salah artikan, dia rubah-rubah, dia kurangin dan dia tambahkan. Makanya tadi ketika kita uji tadi dia ngambil Injil Lukas atau ngambil Al-Quran itu nggak benar teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan gitu. Sebenarnya dia pakai prinsip yang sama dengan sola scripturanya Protestan. Betul banget. Jackson, pagi Romo. Jackson, mungkin kamu perlu ini juga merespon tadi tuduhan dia tentang ayat Yohanes 17 itu tadi kan. Itu tadi kita belum cukup adekuat kayaknya merespon itu. Soalnya itu sebenarnya Romo juga relevan juga sih ini pembahasan tentang utusan itu, karena kan konteks Yohanes menuliskan Yesus sebagai utusan itu kan konteksnya dalam kekekalan ya. Itu kan prosesi logos kan, dalam kekekalan, relasi kekekalan Tritunggal. Nah ya tadi kan Zuma itu memelintirnya seolah-olah utusan itu dalam konteks bahwa sebagai nabi, sebagai manusia seperti itu kan. Betul. Padahal Yohanes di situ jelas dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu jelas sekali. Apalagi dalam original teksnya ya, Yesus itu dieksaltasi setara. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Isa kenal Muhammad nggak Nabi terakhir? Oh kenal. Saya tanya. Surah As-Saff ayat 6. Kenal di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Surah As-Saff ayat 6. Surah As-Saff ayat 6. Iya, Isa itu siapa? Nah, Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Musa kenal Yesus? Isa atau Yesus? Kenal. Apakah Musa kenal Yesus? Kenal. Oke, mana ayatnya Musa kenal Yesus? Tabera. Bukan itu Al-Quran, keseluruhan firman dari Allah, firman dari Tuhan Yesus. Tidak, nanti dulu sampaikan angan-anganmu ya. Itu hayalanmu Dinda. Itu hanya hayalan. Jangan kau bawa kemari hayalanmu ya. Jangan. Kau harus bedakan mana iman dengan hayalan. Terima kenyataannya. Yesus itu tidak pernah menyebutkan iman Kristen. Yesus itu tidak pernah memberikan pengajaran apapun kepada Kristen. Yesus itu bahkan tidak pernah menyebut iman Kristen. Yesus itu mengusir Kristen. Di mana datanya Faruk Yesus mengusir Kristen? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Di mana di situ dikatakan Yesus, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, apa katanya? Pada hari itu aku akan mengusir mereka. Enyala kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Terima kenyataannya juga. Kau ngarang bebas. Ya, jangan kerasukan di atas. Ciri-ciri dari orang yang tidak mampu untuk berdiskusi, dia nyerocos saja muncul dia. Dia minta data. Di mana datanya Nabi Isa AS mengenal Nabi Muhammad SAW? Surat As-Saff ayat 6. Terus kita mirroring. Di mana datanya kalau Musa mengenal Yesus? Tabera. Stop Abu Nawas. Berkuar-kuar. Berkuar-kuar. Stop. Kau udah pakai celana belum? Stop. Kau udah pakai celana belum? Banyak saja kau nih bicara banyak aja kau. Otak kosong. Kok tantrum kalian naik ke atas? Hah? Kenapa pada tantrum dia? Heran aku nengok kalian. Kalian urusin dulu celana kalian ya. Naik kerasukan ini betul bang. Naik kerasukan aja orang ini. Ada apa
apa dengan aura wajahku? Kenapa kerasukan kalian tiap naik gitu? Gak bisa diskusi baik-baik. Udah terbukti Islam tidak bertuhan. Israel mampus dibuatnya semua. Mau bilang apa lagi kau? Yang dibunuh Israel itu Tuhan kau. Makanya pakai otak kalian, Ten. Bani Israel, orang Yahudi yang bunuh Tuhan kau. Kenapa orang Arab yang kalian benci? Orang Yahudi yang nangkap Tuhan kau, meludahi Tuhan kau. Kenapa yang kalian benci itu orang Arab? Pemananya otak kalian? Orang Arab itu tidak pernah melakukan kejahatan, kekerasan kepada Tuhan kau. Yahudi yang nangkap Tuhan kau diserahkan kepada tentara Romawi, pemerintahan Romawi, diludahi, dipukuli, ditelanjangi, dibunuh. Arab yang kalian benci. Kalian masih punya otak nggak tadi ya? Mikirlah kalian, orang lain yang berbuat jahat kepada kalian, tapi orang lain yang kalian benci. Yang enggak aja kalian. Kalian tengok itu di Israel sana, Oten yang megang-megang, yang mikul-mikul salib itu diludahi. Wih, katanya. Orang Yahudi yang meludahin kalian, umat Islam yang kalian benci. Orang Yahudi yang tak menerima kalian, Islam yang kalian benci. Kemana nyota kalian? Keluar-keluar ajaran kasih. Maaf Ten, babi pun gak percaya perkataanmu, babi. Gerombolan babi gak percaya perkataan Ten. Ajaran kasih tapi membenci aja kan gak bisa. Cara membenci yang baik dan benar. Siapa yang menyakiti kalian itu kalian benci gitu loh. Iya betul itu Bang. Jadi gini Bang. Orang Israel yang membom Gaza, orang Kristen kalian. Ya, Alfred itu coba naikin Alfred itu. Kok jadi betul itu Bang. Ada kok di sini kok berani naik. Alfred naikin lagi coba. Kok bisa berani-beraninya naik? Ada gua di sini. Jadi betul itu Bang Rasid, Bang Rasid. Aduh, gelap ya kameranya. Udahlah, tutup kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gitu Bang Faruk. Orang Israel yang membom Gaza, orang Kristen yang kalian musuhi. Gitulah kan di Indonesia. Kan aneh. Sejak kapan orang Kristen yang mau benci orang Islam? Gak ada. Kami nggak pernah ngebom. Iya. Nggak pernah menutup masjid. Iya, KKB agama apa? KKB agamanya apa KKB? Di mute. Kenapa? KKB di Papua agama apa? Saya. Iya, KKB agama apa KKB? Oh, GAM itu agama apa Bang? KKB agamanya apa KKB? Ya. GAM itu agamanya apa Bang? GAM udah berakhir. Siapa bilang udah bernamai? GAM sudah bernamai. Masih ada. Kamu udah bernamai, itu selesai kamu. Kamu tuh jangan hati-hati kau, jangan sampai dicari orang Aceh kau. Hati-hati kau. Memang. Hati-hati kau. Teman-teman, dia bilang GAM itu masih aktif di Aceh kalau nih. Masih aktif dong, masih aktif. GAM, apa itu KKB itu agama apa? Sekarang agama apa? Agama apa GAM? GAM itu agama apa? Ayo. Oten. Jangan kau ceritakan kepada kami seakan-akan kau itu ajaran kasih. Para babi pun gak percaya. Para babi yang menjajah Indonesia 3,5 abad, agama apa teman-teman? Yang menjajah Indonesia 3,5 abad, agama apa teman-teman? Yang menggerakkan perang salib, agama apa teman-teman? Tak pernah ada perang disebut dengan perang bulan bintang. Tidak pernah ada. Saya orang Aceh ini, saya orang Aceh masuk. Tapi ada yang bawa Aceh, bawa GAM tadi, kenapa? Ada masalah apa dengan GAM? Nah, dia bilang tadi GAM itu agama apa kata dia? GAM itu agamanya Islam. Berapa orang Kristen yang ada di Aceh ini, di Langsa, saya di Langsa.
Berapa ramai orang Aceh? Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kami jelaskan dulu Bang, saya orang Aceh asli, saya di Langsa tinggal Bang. Di Langsa ini mayoritas di sini. Bang, sebelum turun saya Bang, izin Bang, cair dong. Udah itu aja Bang. Kalau di Aceh ini, di sisa ini banyak orang kita Kristen Bang. Gak ada satupun yang diganggu sama GAM. Ya, nggak ada yang diganggu sama GAM. Jadi nggak usah bawa-bawa GAM. GAM itu dia bukan mau menghancurkan agama-agama dia di sini. Dia menegakkan keadilan biar paham kalian. Jelas. Oke, jangan biar udah, paham jangan lagi Bang. Udah turun dia. Babinya udah turun Bang. Jangan di sini kan banyak Bang. Kita jelaskan Bang. Ya. Jadi aku kemarin dapat kiriman video teman-teman, ya, kekejian dari KKB teman-teman. Ada seorang perempuan ditelanjangi Bang, diperkosa rame-rame. Setelah itu dalam kondisi telanjang diikat Bang, bersilang tangan kiri kanannya, kaki kiri kaki kanannya. Setelah itu orang GAM itu membakar besi panjang seperti pedang. Dimasukkan besi itu Bang ke kemaluan perempuan itu Bang. Nampak videonya, melepuh putih. Ditaruh besi merah itu ke ketiak perempuan itu, kiri dan kanan, matang. Teriak dia, masih hidup dia, teriak dia. Baru diletakkan ke perutnya itu sama maaf cakap ke payudaranya Bang. Disaksikan orang itu Bang, kejadian itu. Video itu 2,5 menit. Aku cuma tonton 1 menit lebih, gak sanggup aku lagi. Kambuh apa asam lambung kena asam ini lambung. Aku ada videonya Bang Faruk, bahwasannya orang KKB itu ngatain demikian, orang-orang Jawa yang masuk ke sana di luar daripada orang mereka itu akan dibunuh mereka. Yang tukang ojek itu orang Jawa mereka bunuh semua, pokoknya orang Jawa. Tengok rasis nggak tuh? Orang Jawa yang masuk ke tanah mereka akan bunuh katanya. Aku ada videonya. Yang kedua ini lagi, lihat Ambon dan Poso. Agama apa yang membunuh saudara kita 3.000 orang di Poso? Agama apa yang membunuh 3.000 orang? 3.000 orang umat muslim di Poso, 1.000 orang di Ambon. Agama apa? Lagi sholat id didatangi sama mereka, dibantai. Setelah itu kau teriak ajaran kasih. Babi pun gak percaya Dinda. Babi pun gak percaya, para babi gak percaya. Berapa di sini naik? Dua panti asuhan Kristen naik di sini. Ada kalian menolong? Babi pun gak percaya. Yang ketiga, ya ada orang Kristen yang kena sakit kanker tadi kemarin ke Komalku. Minta bantuan. Ada Kristen yang bantu di bawah, babi pun nggak percaya. Tunjuk satu saja di mana umat Islam pernah melakukan intimidasi secara global. Perang yang dimulai umat Islam ada? Nggak ada. Tidak ada Dinda. Siapa yang membunuh 1 juta orang di Amerika Latin? Agama apa? Ini kita buka ya. Nih kita buka datanya. Siapa yang mengadakan perang dunia 1 ke dunia 2 Bang Paru? Kristen. Siapa yang membunuh suku orang Indian di Amerika Utara? Kristen. Siapa yang memperbudak orang-orang di Afrika Selatan? 1 juta jiwa juga Kristen. Jadi kita tunjukkan datanya ya.
Nih. Sejak agama Kristen diresmikan tahun 315 Masehi, kuil-kuil kaum pagan semakin banyak dihancurkan oleh pengikut Kristen, dan pendeta mereka pun juga dibunuh antara 315 sampai abad 6 Masehi. Ribuan orang pagan disembelih. Kasih ya, Kaisar Kristen Theodosius 408 Masehi sampai 450 bahkan membunuh anak-anaknya sendiri karena mereka bermain-main dengan patung-patung pagan. Menurut penulis Christian Chronicles, Kaisar melakukan hal tersebut karena dia berusaha mematuhi seluruh ajaran Kristen. Pada awal abad keempat, filsafat Spartacus dihukum mati atas perintah penguasa Kristen. 415 Masehi, Hypatia dan Alexandria, ya, seorang wanita filsuf dan ilmuwan Yunani, Alexandria Mesir. Ia juga wanita pertama yang menjadi ahli matematika yang juga mengajarkan filosofi atau astronomi. Ia hidup pada masa Mesir. Ini panjang cerita tulisannya ya. Kaisar Kari pada tahun 782 Masehi memenggal kepala 4.500 orang Saxon karena mereka tidak mau memeluk agama Kristen. Ada nggak fakta sejarah kayak gini yang dilimpahkan kepada Islam? Pelakunya Islam ada nggak? Nggak ada. 4.500 orang Saxon, ya, mereka bunuh, dipenggal kepalanya karena mereka tidak mau masuk ke agama Kristen. Kaum tani yang tidak mau membayar sumbangan kepada gereja dijatuhkan hukuman mati. Mereka berjumlah 5.000 sampai 11.000 pria. Abad 16 sampai 17 Masehi tercatat puluhan ribu warga Irlandia dibunuh. Pasukan Inggris terjun ke wilayah ini untuk menginjak orang-orang Irlandia yang liar. Mereka dianggap tidak lebih dari binatang yang hidup tanpa mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Seorang pemimpin tentara Inggris yang terkenal kejam adalah Humphrey Gilbert yang masih bersaudara dengan Sir Walter Raleigh, memerintahkan untuk memenggal kepala semua tawanan. Di Semlin dan Wilsburg, Hungaria pada tanggal 12 sampai 24 Juni 1996 ribuan orang dibunuh. Dari 9 sampai 12 September 1096 sekitar 1.000 orang dibunuh. Pada tanggal 11 Desember 1998 1.000 orang Muslim dibantai di Marrah. Di lokasi ini tentara salib kehabisan makanan. Mereka menderita kelaparan. Kemudian mereka mengambil daging mayat musuh yang sudah mulai membusuk dan memakannya. Dimakan, biar kalian tahu. Mayatnya dimakan. Udah, tentara Sabri menaklukkan kota Yerusalem pada tanggal 15 Juni 1099. Lebih dari 60.000 orang dibantai. Apalagi banyak pembantaian umat Islam yang dilakukan oleh Vlad III atau Fight Dracula antara tahun 1456 sampai 1476. Sedangkan untuk menutupi kejahatan kemanusiaan dilakukan Vlad III dan Fiat Dracula, dunia barat khususnya Kristen sengaja menciptakan mitos Dracula yang sosok keberadaannya antara ada dan tiada. Kekejaman dianggap hanya sebuah karya imajinasi. Bram Stoker ini, berapa orang korbannya? 300.000 umat Islam selama ia berkuasa. Nih, Dracula merupakan sejarah kegelapan abad pertengahan di mana diketahui ia telah membantai tidak kurang dari 300.000 umat Islam. Itu fakta sejarah, ya, historical sejarah yang masih ditulis oleh para penulis-penulis artikel di media sosial. Coba, ngeri gak? Ngeri. Ngeri bang. Ngeri, kenapa bisa gitu? Kepercayaan mereka saja muncul setelah membunuh Tuhan kok. Setelah membunuh Tuhan. Katanya ajaran kasih, tapi muncul setelah percaya terjadi pembunuhan Tuhan.
tiada nyalimu di baki Tuhan? Nah, adakah nyali Tuhan? Izin ya, diludahin babi ya. Layak babi dia diperlakukan seperti itu. Kalau dia bukan babi, kan, dia tahu cara berhadapan sesama manusia, tapi dia menunjukkan kebabi-babiannya. Gitu loh. Naik ke atas, nggak bisa dia diskusi, ngerocos saja muncungnya. Yuk silakan, yang mau berdiskusi silakan, silakan. Tapi tolong jangan keluar-keluar ya tentang kasih ya. Mau muntah aku dengar ya. Terang bang, aduh bang, bukalah mata kita. Di mana mereka mayoritas, apa yang kita rasakan bang ketika mereka mayoritas bang? Ya Allah, nggak tahu lagi aku bilangnya kayak mana. Seram bang. Ayo silakan, umat tak bercelana naik silakan. Silakan, buat umat yang tak bercelana silakan naik. Ayo, ada? Nggak usah terkejut lah kalian dengan artikel yang gue baca tadi. Semua mata udah tahu kok siapa kalian, udah tahu. Sudah tahu. Yuda Sianipar, iya, aku berjasa atas kalian. Kalau aku nggak jual si gondrong kemarin itu dengan 30 keping perak, nggak dapat Tuhan-Tuhanan kau. Kalau Yudas tidak menjual dia dengan 30 keping perak, nggak dapat Tuhan-Tuhanan kau, nggak punya kau Tuhan-Tuhanan. Siapa mau kau bikin Tuhan? Paulus. Paulus pun nggak punya materi untuk menuhankan orang. Kalau dia nggak dijual, siapa? Ten menjijikkan lagi. Kita malu dengan pemimpin kadrul berzina mencuri masuk surga daripada Tuhan kau berzina sama siapa? Matius 1:18 Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1 Yesus penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Ya betul dong MS. Yang tahu sejarah Kristen pasti meninggalkan. Yang tahu sejarahnya ngeri bro. Ayo silakan yang mau berdiskusi silakan. Jadi begitu teman-teman ya, Jumat berkah itu kita untuk apa amal berbagi itu kita laksanakan di hari Jumat teman-teman ya. Cerita masuk surga, masuk akal aja berat. Ya, silakan Ten. Ya, yang mau berdiskusi silakan. Silakan. Hidang mereka dari TV-nya. Sok ya, kaji dulu. Makanya pelajari dulu sejarah Kristen itu. Pelajari dulu. Pelajari sejarah Islam. Ya, nih kita buka lagi datanya ya. ChatGPT. Ini kita tanya ChatGPT ya, teman-teman ya. Bisa nggak masih dipakai ChatGPT ini? Halo ChatGPT, siapa pembunuh paling keji sepanjang masa? Islam apa Kristen? Wah, itu pertanyaan yang cukup mendalam ya. Secara historis, baik Islam maupun Kristen sama-sama punya pengaruh yang besar sepanjang masa di berbagai bidang seperti budaya, ilmu pengetahuan, politik, dan lain-lain. Masing-masing agama punya kontribusi unik
dan pengaruh yang mendalam dalam sejarah manusia. Kalau kamu mau eksplor lebih dalam, kita bisa bahas aspek-aspek tertentu dari keduanya. Siap, kalau ada topik tertentu yang pengen kamu dalami, atau mungkin ada pertanyaan spesifik, tinggal bilang aja. Aku siap bantu menjelaskannya lebih jauh. Oke, baik ChatGPT. Tolong utarakan kepada kami, ya sepanjang sejarah, umat yang paling banyak, agama yang paling banyak membunuh orang itu agama apa? Islam apa Kristen? Pertanyaan semacam itu memang sensitif dan kompleks. Sepanjang sejarah, kekerasan atau konflik memang pernah terjadi di berbagai kelompok agama, baik itu Islam, Kristen, maupun agama-agama lainnya. Namun, penting untuk melihat konteks historis, sosial, dan politik di balik konflik tersebut, serta menghindari generalisasi yang berlebihan. Kalau kamu mau bahas lebih dalam tentang aspek-aspek tertentu, aku siap membantu. Ya, silakan dilanjutkan ChatGPT. Siapa pembunuh paling keji, yang paling banyak membunuh manusia siapa? Itu Kristen apa Islam? Pertanyaan semacam itu seringkali memerlukan pendekatan yang hati-hati karena kekerasan dalam sejarah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk konteks politik, ekonomi, dan kekuasaan. Baik dalam sejarah Islam maupun Kristen, ada peristiwa-peristiwa kelam yang melibatkan kekerasan. Namun, lebih baik untuk melihatnya secara objektif dan menekankan bahwa pesan damai dan kasih sayang juga menjadi inti dari kedua agama tersebut. Kalau ada hal-hal spesifik yang ingin kamu ketahui, aku siap membantu menjelaskannya dengan lebih detail. Sepanjang sejarah, agama apa yang paling banyak membunuh manusia, membantai manusia? Ini memang topik yang sensitif dan kompleks, dan seringkali dipengaruhi oleh konteks sejarah, politik, dan budaya yang berbeda-beda. Setiap agama punya masa-masa kelam dalam sejarah, tapi juga punya banyak ajaran damai dan perdamaian. Jadi penting untuk melihatnya secara seimbang dan objektif tanpa menggeneralisasi. Kalau kamu ingin membahas aspek tertentu atau ingin tahu konteks sejarah tertentu, aku siap membantu menjelaskannya lebih mendalam. Kalau warna biru, dia nggak bisa balas jujur. Oh iya, ini warna biru. Ini warna biru. Tapi pertanyaan saya bukan itu, ChatGPT. Kok ada nggak akal kau ChatGPT? Aku di sini untuk membantu dan menjawab pertanyaan dengan sebaik mungkin. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas, jangan ragu untuk bertanya. Aku siap untuk ngobrol dan memberikan informasi yang kamu butuhkan. Pencabulan paling banyak terjadi di mana nih ChatGPT? Di masjid atau di gereja? Itu juga pertanyaan yang cukup sensitif dan kompleks. Kekerasan atau konflik bisa terjadi di berbagai tempat dan melibatkan berbagai kelompok, baik itu di tempat ibadah seperti masjid maupun gereja. Yang penting adalah memahami konteks sejarah dan sosial secara lebih luas, serta berfokus